Percayakah sobat bahwa krisis politik di Korea Selatan saat ini adalah karena sebuah prahara yang diawali karena gratifikasi tas Dior yang diterima ibu negara senilai $2.200. Kita tahu di sebuah negara yang sudah dewasa atau mature, maka gratifikasi adalah hal yang sangat rendah derajatnya. Gratifikasi adalah menerima hadiah dari seseorang yang pastinya orang tahu akan mendapatkan kemudahan dari regulasi atau kebijakan dari sisi pejabatnya nantinya. Menerima pemberian apapun itu pasti akan membuat penerima punya hutang budi. Karena itu menerima gratifikasi bagi pejabat negara yang sudah maju atau sudah dewasa merupakan hal yang tabu, yang memalukan dan harus dicopot dari jabatan dan atau mengundurkan diri. Kalau bicara begini pikiran Anda jangan dibawa ke Konoha ya. Kembali ke ibu negara yang menerima gratifikasi tas merek Dior yang membawa serangan beruntun netizen dan masyarakat Korea Selatan. Bahkan lebih kencang dari kemarahan orang terhadap makian dari seorang Gus kepada penjual teh di sebuah pengajian. Karena rakyat Korsel sampai turun ke jalan meminta Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri. Hal ini terjadi 10 bulan yang lalu hingga terus mengkristal sampai keadaan saat ini. Negara Korsel dalam keadaan darurat militer. Coba bayangkan kalau ada roti 14 ribuan dan private jet gratifikasi bisa menggulung seperti di Korea Selatan, beda jalan cerita bernegaranya pada sebuah negara di selatan Korea tersebut. Kira-kira saat ini. Tapi apakah hanya gara-gara tas Dior jadinya darurat militer diterapkan di Korea Selatan? Sampai-sampai parlemen dikepung dengan dekret Presiden Yoon Suk Yeol. Kita rincikan kepada kejadian politik di Korea Selatan. Keluarnya dekret Presiden Korea Selatan yang dilanjutkan dengan dalam 6 jam setelah diumumkan, dari 300 anggota parlemen, 190 anggota parlemen dalam Majelis Nasional memutuskan untuk menganulir keputusan dekret presiden tersebut. Lalu sejumlah penyidikan dilakukan kepada Yoon Suk Yeol yang membuat dia terancam akan dimakzulkan dalam sebuah sesi pemungutan suara di Majelis Nasional yang akan diselenggarakan Sabtu ini. Dan drama pun berlanjut. Yoon menceritakan awalnya upaya oposisi politik untuk melemahkan pemerintahannya. Ia kemudian mengumumkan darurat militer untuk menghancurkan kekuatan anti negara yang telah menimbulkan kekacauan. Dekretnya tersebut kemudian menempatkan militer sebagai penanggung jawab kelola negara Korea Selatan. Sebelum menjatuhkan dekret darurat militer, Yoon berada dalam posisi terpojok tak kala oposisi memenangkan parlemen pada April lalu. Pemerintahnya sejak saat itu tidak dapat meloloskan RUU yang mereka inginkan. Salah satunya adalah partai oposisi memangkas 4,1 triliun won atau sekitar 46 triliun rupiah dari anggaran yang diusulkan pemerintahan Yoon sebesar 677,4 triliun won atau sekitar 7.600 triliun rupiah. Pada saat yang sama pihak oposisi juga bergerak untuk memakzulkan anggota kabinet dan beberapa jaksa tinggi termasuk kepala badan audit pemerintah karena gagal menyelidiki gratifikasi ke ibu negara. Anggota parlemen oposisi Yoon yaitu Kim Seung Won mengatakan bahwa keputusan Yoon memberlakukan darurat militer adalah sebuah kesalahan fatal yang tidak pantas untuk diampuni. Pemungutan suara pemakzulan sendiri akan dilakukan Sabtu ini, hari ini, jam 19.00 waktu setempat. Jika mosi tersebut diloloskan, Yoon akan diskor sambil menunggu putusan dari hakim Mahkamah Konstitusi. Jika para hakim menyetujui, Yoon akan dimakzulkan dan pemilihan baru harus diadakan dalam waktu 60 hari ke depan. Sesaat setelah adanya darurat militer, Kepala Staf Kepresidenan Yoon, Penasihat Keamanan Nasional, Kepala Staf Kebijakan, serta 7 pembantu senior lainnya memutuskan mengundurkan diri. Bahkan Menteri Pertahanan Korea Selatan mengajukan pengunduran diri serupa. Yoon selain ditinggalkan orang dalam kabinetnya juga ditinggalkan orang dalam partainya sendiri. Partai besutan Yoon, Partai Kesatuan Rakyat atau PPP, juga melontarkan bola panas kepada Yoon yang berbicara setelah ada sebuah pertemuan dalam partai. Pemimpin PPP Han Dong-hun menyebutkan manuver Yoon itu berdampak parah bagi Korsel, dengan Yoon disebut telah menempatkan negara Korea Selatan dalam ancaman serius. PPP sendiri sejauh ini bersikap untuk menentang pemakzulan Yoon seperti mosi yang diajukan oposisinya. Namun Han menyebutkan sikap PPP bisa saja berubah seiring dengan munculnya bukti-bukti bahwa dalam keputusan darurat militer Yoon memerintahkan menahan para pemimpin oposisinya. Di sisi lain, beberapa anggota PPP mendesak Yoon untuk mengundurkan diri sebelum pemungutan suara pemakzulan karena mereka mengatakan mereka tidak ingin insiden pemakzulan seperti yang dialami Presiden Park Geun-hye pada tahun 2016 terulang yang memicu keruntuhan partai konservatif dan kemenangan kaum liberal. Sekali lagi, kenapa Yoon panik? Karena dia dihantui hukuman mati
Kepolisian Korsel memutuskan untuk memeriksa Yun, di mana kepolisian Korsel menyebut Yun akan menghadapi tuduhan dugaan pemberontakan pasca manuvernya itu. Di dalam hukum, pelanggaran semacam itu dapat berakhir pada hukuman mati. Terlampir adalah catatan panjang selama awal berdirinya negara Korea Selatan yang sangat keras terhadap korupsi, yang mana ini adalah data pejabat tertinggi negara di Korea Selatan yang dihukum penjara dan dihukum mati setelah tidak menjabat atau ketahuan membuat masalah korupsi ketika menjabat. Jadi bisa dibayangkan kalau ada di negara selain Korea Selatan, misalnya negara di selatannya Korea Selatan, ada negara yang menerima gratifikasi tidak dianggap biasa, namun rakyatnya mulai bergerak sehingga akan mengorek dosa masa lalu yang membuat negara ini kenapa menjadi penuh dengan uang judi online yang menguntungkan pejabat yang bisa saja rekeningnya ketahuan dan membuat posisinya ada sebagai pesakitan dan bisa dihukum mati juga. Mungkin nggak? Tapi rasanya nggak mungkin ya. Ada yang berani menyentuhnya. Peace.